Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NBI 1312000138 dari kelas B Ilmu Negara Fakultas Hukum Untak Surabaya. Baik, kali ini saya akan memilih tokoh John Rawls. John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya, pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas, maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori keadilan. Berikut ini merupakan ringkasan dari pemikiran John Rawls tentang keadilan. Yang pertama, posisi asli. Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini, setiap individu harus dalam keadaan posisi asli atau original possession. Original possession adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat alami manusia meliputi mementingkan diri sendiri, egois, moralis, bertitik tolak dari posisi asli. Selanjutnya ada veil of ignorance. Dalam situasi demikian, tidak seorang pun mengerti kedudukannya dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Keadaan semacam ini disebut veil of ignorance. Baik, selanjutnya ada keadilan dan kebutuhan dasar. Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang atau primary good. Primary good ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip keadilan. Prinsip pertama disebut prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya. Pada prinsip ini mencakup pertama kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, dan yang kedua kebebasan untuk berbicara, yang ketiga kebebasan untuk berkeyakinan, yang keempat kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, yang kelima kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan terakhir hak untuk mempertahankan milik pribadi. Dan prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama prinsip perbedaan atau the difference principle, dan kedua prinsip persamaan yang adil atas kesempatan atau the principle of fair equality of opportunity. Baik, saya menemukan setidaknya ada 4 hal yang perlu ditanggapi secara kritis. Yang pertama, pandangan Rawls tentang subjek sebagaimana direfleksikan dalam konsepsi orang yang ada dalam posisi asli. Teori keadilan Rawls dibangun di atas konsep person moral yang mengabaikan identitas konkret yang ada dalam kehidupan nyata. Padahal persoalan kerja sama sosial tidak saja terkait dengan masalah kepentingan manusiawi yang bersifat universal, tapi juga konstelasi partikular terkait identitas yang bersifat spesifik. Dan yang kedua, metode Rawls dalam merumuskan prinsip keadilan yang cenderung terjebak dalam monologi di mana prinsip keadilan bisa dikonstruksi secara rasional oleh seorang atau sekelompok orang ahli sembari mengabaikan ruang-ruang dialogis yang bersifat deliberatif. Dan yang ketiga, pandangan Rawls tentang perbedaan sosioekonomi yang diperbolehkan sejauh menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, Rawls tidak memberikan batasan tentang perbedaan yang ditoleransi. Dan keempat, peluang untuk menerapkan pajak progresif dalam teori keadilan Rawls menjadikan kelompok yang beruntung di dalam masyarakat sebagai alat untuk kepentingan orang yang tidak beruntung. Padahal jika kita berbicara tentang martabat manusia, sejatinya tidak diperkenankan ada manusia yang diposisikan sebagai alat. Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih yang telah berkenan melihat video saya kali ini. Dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan dan penjelasan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.